apa yang ada di otak para pelaku, ya, luar biasa, memprihatinkan. Padahal telah diketahui ini si cowok laki-laki ini masih muda, ya, dia sudah menikah dengan anaknya, ternyata ibunya juga dihajar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sobat Islam, lau sehat selalu ya, amin. Kita bincang-bincang hukum lagi, bahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai berita yang sedang viral di sosial media, yaitu adanya perselingkuhan, perzinahan antara mertua dengan menantu. Nah, saya pikir berita ini atau informasi ini hanyalah berita hoax, informasi yang tidak benar, fiktif. Ternyata setelah saya membaca berbagai macam sumber, ternyata berita ini benar adanya. Wow, apa yang ada di otak para pelaku, ya, luar biasa, memprihatinkan. Padahal telah diketahui ini si cowok laki-laki ini masih muda, ya, dia sudah menikah dengan anaknya, ternyata ibunya juga dihajar. Nah, ini kenapa bisa terjadi, ya? Oke, baik teman-teman, saya tidak mau terlalu jauh membahas mengenai masalah orang, tapi hanya ingin menggali atau membahas dari perspektif hukumnya saja. Nah, apakah ini dapat diproses secara hukum, ya, meskipun mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, ketika seseorang telah diketahui sudah memiliki pasangan yang sah atau perkawinan yang sah, dicatatkan di kantor urusan agama atau di pencatatan sipil, lalu kemudian melakukan hubungan intim, hubungan perzinahan dengan orang lain, itu merupakan suatu pelanggaran hukum, ya. Di dalam hukum juga mengatur mengenai itu, dan di agama juga melarang, ya. Nah, kalau di dalam hukum positif yang kita anut, perbuatan seperti ini masuk dalam kategori perzinahan, yaitu diatur di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman pidananya yaitu paling lama 9 bulan, teman-teman, ya. Nah, padahal kan mereka suka sama suka, apa bisa juga dijerat? Nah, oke, baik teman-teman. Dalam istilah hukum tidak mengenal dengan istilah suka sama suka. Apabila mereka telah melakukan atau melanggar norma-norma yang berkembang, yang dianut di dalam lingkungan masyarakat maupun di negara seperti hukum, aturan, maka itu dapat diproses secara hukum, ya teman-teman, ya. Nah, adapun mengenai perzinahan ini masuk dalam kategori delik aduan, di mana tindak pidana ini hanya dapat diproses atau ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila ada pihak yang merasa keberatan dan melakukan pengaduan atau melakukan tuntutan hukum, maka dapat diproses. Namun selama peristiwa ini tidak ada yang keberatan, tidak ada yang membuat laporan, maka tidak akan ditindaklanjuti masalah ini. Jadi harus ada yang menuntut dahulu, harus ada yang keberatan terlebih dahulu dan membuat laporan ke polisian, itu baru kasus ini dapat ditindaklanjuti. Meskipun, ya, telah diketahui atau tertangkap tangan melakukan perzinahan di suatu tempat, namun apabila tidak ada yang melakukan pengaduan, maka tidak dapat diproses secara hukum. Hanya saja akibat yang harus ditanggung oleh para pihak ini yang telah melakukan hubungan perzinahan, perselingkuhan adalah tanggung jawab atau beban moral, sanksi sosial yang akan diterima
dari masyarakat sekitar, lingkungan sekitar. Nah itu teman-teman ya. Jadi mengenai perzinahan ini ya, meskipun suka sama suka, nah tidak ada namanya suka sama suka dalam hukum ya. Tetapi apabila ada yang merasa keberatan dan melakukan tuntutan, maka dapat diproses secara hukum. Nah itu, apalagi ini kan yang melakukan antara mertua dengan menantu ya. Ini tentu sanksi sosialnya lebih berat lagi ya. Karena ini merupakan hubungan yang bagaimana ya, ini terlarang ya. Anaknya sudah dinikahi, ibunya juga dihajar. Nah, ini apa yang ada di isi otak daripada orang yang melakukan perzinahan ini ya. Maka dari itu ya, masyarakat silahkan menilai itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum.